Vario Techno Helm In AT PGM FI Full Injection. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kawan-kawan pemirsa. Kita hari ini coba untuk menganalisa lebih dalam pada motor Vario ini. Masalahnya adalah motor ini kalau pagi-pagi itu atau kondisi dingin tenaganya nggak ngisi, agak lama, jadi ditarik itu nggak tapi ngembak dulu, dan itu terjadi setiap kali mesin dingin, terutama setelah parkir di malam hari, otomatis dingin banget atau dingin. Nah, ketika pagi-pagi dihidupkan, motor mengalami masalah yang sama. Untuk penanganan yang sudah dilakukan adalah servis throttle body, pembersihan saluran udara, injektor normal, full pump normal, throttle position sensor juga sudah diganti. Tetap masalahnya sama, teman-teman. Untuk sensor O2-nya di sini bekerja dengan baik, sensor EOT-nya juga bekerja dengan baik, tidak ada kendala. Namun setiap dingin pasti kayak gitu. Contohnya seperti ini, teman-teman. Oke, motor mengalami skema kerja yang normal, yaitu akan meninggi di awal, kemudian kembali ke posisi langsam normal. Tapi kalau digas jadinya kayak gini. Namun apabila mesin ini mengalami suhu panas atau sudah hangat, sudah panas, itu kembali normal. Dia tidak mengalami hal ini. Jadi hanya terjadi pada kondisi dingin, ditarik kayak gitu, blebek-blebek kerasane. Lalu kita mencoba menggunakan alat untuk mengetahui apa masalahnya. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke Vario ANC. Klik saja di situ, menghubungkan dengan memori ECU, kemudian kita melihat data sistem FI. Di sini teman-teman bisa lihat putaran mesinnya adalah 1400-1500, temperatur air radiatornya sekian, dan injektornya di angka 2, ya. Teman-teman perhatikan di sini. Nah, ini kalau kita gas-gas dia normal saja. Perhatikan injektor. Injektor naik sebagaimana TPS bekerja normal. TPS-nya di angka 507, teman-teman. Waktu pengapiannya dinamis di sini, tegangan aki oke, nggak ada masalah. Bukaan gasnya sekarang posisinya 0 derajat. Kemudian kita melihat di bagian ini, teman-teman. Di sini sensor O2 bekerja dengan normal, teman-teman. Nah, jadi terjadi gerakan dinamis naik dan turun, itu pertanda normal. Kemudian di sini debit BBM-nya juga normal, tidak ada masalah. Mode ketinggian auto default di sini, teman-teman. Kemudian kita perhatikan di sini AFR sama full trimnya normal, teman-teman. Altitude-nya terlalu rendah, teman-teman. Ini. Sekarang kita gas lagi, teman-teman. Ini kalau gasnya ditarik seperti ini, teman-teman, akan mengalami perubahan apa tidak, teman-teman. Oke, perhatikan angka-angkanya. Debit BBM, sensor, sama altitude-nya aja ini 7K8. Sekarang suhu mesin di angka 76 derajat, teman-teman. Sorry teman-teman, motornya bergerak pindah sih, soalnya kena getaran. Kita tunggu sampai 100 derajat, teman-teman. Oke teman-teman,
Ini mode ketinggiannya ngelok di 3 ya. Kalau digas dia akan default, tapi ngelok di 3, bahkan mau nambah lagi ini. Kenapa kayak gitu teman-teman? Perhatikan di sini seperti nggak ada masalah di sini. Nah, ini kasusnya sering terjadi pada motor vario-vario ya teman-teman. Jadi kalau habis di reset normal, tapi nanti kambuh lagi. Ini ngelok di 3. Kita sekarang coba reset. Off, on. Reset aja yang berhasil ya teman-teman. Sekarang kembali, kita sekarang ke data sistem FE lagi. Sekarang mode ketinggiannya di angka 1 teman-teman. Lalu kita bunyikan. Lama di sini. Nah, ini teman-teman tadi lihat ada AFR-nya itu ketemu merah, altitude-nya tetap segini. Ini kadang di sini merah ya teman-teman. Nah, ini sudah beda teman-teman, beda ya. Kalau tadi itu blebek-blebek, oke teman-teman, coba perhatikan kembali waktu awal ini bunyinya nggak kayak gini. Sekarang kita reset jadi tarik ngisi teman-teman. Tapi tadi mode ketinggian juga default ya, hanya di reset saja sudah beda. Nah, ini suhu mesin sekarang di 82 ya, masih sama. Temperatur air radiatornya masih sama, maksudnya suhunya. Ini kan kebacanya di sini ya teman-teman, belum terlalu berbeda. Kenapa kalau di reset jadi normal tapi kambuh lagi teman-teman? Dan ini altitude-nya itu atau mode ketinggiannya itu kadang ngunci di angka 3 teman-teman. Dia nggak balik lagi ke default kecuali digas, nanti posisi stay-nya di itu. Nah, iki masalahnya opo. Ini kemarin-kemarin juga kayak gitu teman-teman. Jadi di servis di reset normal, tapi bawa pulang pagi-pagi kumat lagi. Di servis lagi, di reset lagi normal lagi, bawa pulang pagi-pagi kumat lagi. Nah, ini saya minta sama yang punya motor, motornya ditinggal aja Pak, biar kami tahu pagi-pagi. Soalnya ini udah normal ini. Suhu mesin belum panas banget, suhu mesin normal, belum panas banget. Itu juga kebaca 82 derajat. Tadi juga sudah sampai di suhu 82 ya teman-teman. Suhu 82 ini kan ada alat pembaca suhunya teman-teman ya. Tadi di angka itu apa namanya, sebelum di reset itu tidak mau blubak-blubuk. Setelah di reset normal. Kenapa harus nunggu panas baru normal? Oke, kita nggak usah berdebat lah. Oh, saya keluar dulu ya teman-teman ya. Oke, suhu di angka itu saya keluar dulu di sini. Dan ini lama, biasanya lama teman-teman. Di bawah jalan itu lama. Kalau tidak di reset, matikan. Kalau ini sebentar banget termasuknya. Jika ada yang berpandangan ini udah panas, jadi udah normal, berarti ada pembantahan tentang resetnya ya, tentang resetnya. Tapi si pemilik mengatakan merasakan, jadi kalau pagi dibunyikan di bawah jalan itu lama, berat gitu, sampai jauh beberapa kilo baru terjadi rasa normal kembali. Berarti normal tanpa reset, oke? Normal tanpa reset. Nah, ini kalau dibunyikan ini baru beberapa menit, dimana nilai suhunya yang tadinya
tadinya 70 naik menjadi 80 sekian saja. Nah tadi juga di angka 80 sekian, motor masih sama. Kemudian di reset, motornya jadi normal lagi. Oke, pertanyaannya adalah kenapa harus panas baru normal? Ada apa dengan sistemnya? Kok panas jadi normal kalau dingin nggak normal? Ini kita semua akan berpikir ke arah sensor yang tidak becus bekerja, pembacaan suhunya tidak normal, katakanlah seperti itu ya. Pembacaan suhunya tidak normal, katakanlah seperti itu. Tapi melalui media alat ini pembaca suhu naik, berarti normal. Kemudian sensor O2 dinamis, itu bisa dinyatakan normal. Nah kemudian teman-teman tadi melihat ada AFR nya menyentuh angka merah, maka kita simpulkan menggunakan teori klasik atau teori konvensional, ini ada kebocoran klep teman-teman, ada kebocoran kompresi ya. Kompresi yang bocor pada suhu rendah itu tidak bisa mencapai kompresi dinamis lebih baik karena ada kebocoran. Pada kondisi dingin dia butuh bahan bakar yang lebih banyak Pak. Dia butuh bahan bakar yang lebih banyak untuk bisa meraih kompresi yang diharapkan. Katakanlah seperti ini teorinya. Ruang bakar, minta kepala revonya. Kita kasih contoh ya teman-teman. Katakanlah ini adalah ruang bakarnya Vario, katakanlah. Ini bukannya punya Revo. Ini ruangan hanya segini ya Pak ya. Nah ini bisa jadi klepnya itu bocor di sini, sehingga ketika proses langkah kompresi ada bahan bakar yang kembali ke sini teman-teman. Kembali ke sini. Nah itu mengakibatkan nilai kepadatan kompresinya menurun Pak. Ya menurun. Makanya kalau kondisi dingin itu dia di gas itu kayak ngempos karena kurang ya, karena kurang padat sebagaimana standarnya. Lah kalau bocor kan aturan panas juga tetap bocor Mas Bun. Betul. Jadi kompresi yang bocor karena klep atau karena ring, mau panas kayak mau dingin itu tetap bocor. Yang menjadi berbeda adalah suhu ruangannya Pak. Ketika kondisi dingin, di sini butuh bahan bakar lebih banyak. Makanya pada sepeda motor konvensional itu diberi yang namanya cuk, bukan dancuk ya. Cuk itu bertugas membantu suplai bahan bakar pada kondisi dingin agar mesin lebih mudah bekerja sebagaimana mestinya. Namun cuk ini tidak boleh terus-terusan open ya ketika mesin sudah berbunyi, kan gitu. Kenapa kalau panas normal? Karena ketika suhu panas nilai tekanan gas bakar itu berbeda ya, berbeda. Katakanlah kalau dingin butuh bahan bakar 10 ya, kalau dingin butuh bahan bakar 10, ketika sudah panas dengan bahan bakar nilai 8 saja dia sudah bisa bekerja normal Pak. Itu sih teori saya, analisis saya. Nah tadi kita lihat altitude mode ketinggian mengalami lock perubahan dari default ke 3 ya, ke 3. Kenapa mode ketinggian kok dinamis berubah? Itu fungsinya agar motor lebih bekerja secara efisien. Ketika di dataran itu mode ketinggian itu rata-rata di angka 1 saja. Ketika nanjak ya, ketika nanjak itu akan mengalami perubahan menjadi angka 2 dan seterusnya. Lalu bagaimana dia membaca? Bagaimana dia bisa mengubah, mengetahui ini tinggi, ini rendah? Apakah motor memiliki sensor gravitasi? Nah, tidak, motor ini tidak memiliki sensor gravitasi. Dalam arti jarak dia dengan bumi, kemiringannya itu berapa tidak ada. Yang ada adalah sensor kemiringan pada sepeda motor, itu pun diatur dari pola vertikal media atau alat yang digunakan tersebut sampai mengalami kemiringan. Misalnya motornya roboh ya, misalnya motornya roboh, otomatis benda yang ditaruh secara horizontal akan mengalami perubahan titik duduknya karena motornya roboh, dan itu memiliki ambang batas. Ambang batasnya berapa? Jadi kalau motor miring di standar samping itu belum membuat sensor tersebut bergerak atau belum membaca dia berubah dari titik horizontal. Namun jika step ini mengenai aspal itu sudah pertanda sangat miring. Jadi ada nilai kemiringan berapa derajat pada benda tersebut ya. Seperti water pass
Ya, kalau kalian sulit memahami sensor kemiringan kerjanya ngapain, nah ini seperti water pass. Kalau dimiringkan kan ada gelembung yang bergerak ke sisi kanan, kalau miringnya ke kiri. Jika dia miring ke kanan, maka gelembungnya akan naik ke kiri. Hampir sama seperti itu cara kerjanya. Kalau bendanya, alatnya, saya tidak tahu. Lah, kemudian pasti yang dipertanyakan teman-teman, masalahnya apa kalau dingin itu ngampos? Terus apa hubungannya sama mode ketinggian? Apakah motor ini bisa membaca jalannya nanjak atau bisa membaca jalanan turun? Itu tidak. Membacanya dari mana? Itu sistemnya adalah dari sensor speednya, Pak. Jadi sensor kecepatan, kemudian ke CKP, ya ini CKP sama sensor speed sangat berpengaruh. Ketika CKP mengalami putaran, maksudnya magnetnya dibaca melalui CKP. Magnetnya muter banter banget, tapi roda belakang muternya pelan. Ini pertanda motor nanjak gitu, Pak. Pertanda motor nanjak. Kurang lebih seperti itu. Pola mengakali bagaimana membaca tanjakan atau turunan. Lah, kemudian ketika di turunan bagaimana membacanya? Putaran magnet terbaca oleh CKP sedikit, sementara putaran roda lebih cepat. Itu namanya gelundung, Pak. Di mana mesin tidak digas tapi roda berputar kencang, maka sistem atau alat itu akan bekerja, ECU akan bekerja mengurangi debit bahan bakarnya. Ya, jadi kalau magnetnya berputar pelan tapi sensor speednya kenceng, itu akan mengubah bahan bakar menjadi lebih sedikit yang dikeluarkan. Berbalik banding dengan putaran magnetnya tinggi atas pembacaan CKP, sementara putaran roda pelan itu akan menambah bahan bakar dengan pola menaikkan mode ketinggian itu, Pak. Jadi kalau mode default adalah paling irit atau paling standar, mode 1 nambah bahan bakar, mode 2 lebih banyak bahan bakar, mode 3 lebih banyak lagi, mode 4 itu lebih banyak. Begitu. Karena motor butuh akselerasi, maka suplai bahan bakarnya ditambahkan. Namun berbanding balik, apabila motor ini di trek datar, ya kecepatan putaran roda atau speed sensornya membaca banter, sementara putarannya itu memiliki balancing fail, apalah artinya aku nggak ngerti. Ada keseimbangan yang setelah diatur sedemikian rupa di ECU, maka bahan bakar akan mengambil posisi mode 1. Nah, mode default adalah mode jagang stasioner. Kalau motor jalan tidak ada mode default. Ya, setiap motor digas itu akan bisa di posisi default, bisa di posisi 1, tergantung pada nilai kebutuhan yang diperlukan. Nah, ini motor kan tadi tidak nanjak, Pak, tidak nanjak. Putaran roda sama putaran magnet hampir beriringan lah, katakanlah gitu. Kenapa? Mode ketinggiannya itu bisa naik, tadi ada 3, ada 4. Itu kenapa? Why kenapa? Nah, ini kan pembacaan ya, Pak. Dia naik turun memang dinamis, tapi dia ngelok, Pak. Dia ngunci di angka 3 dan nggak mau ke default lagi. Itu kenapa? Karena di sini dibaca minus bahan bakar, Pak. Ya, ruang bakarnya itu kekurangan bahan bakar yang dibaca oleh sensor O2 kan gitu. Jadi kompleks, cara kerjanya kompleks. Makanya tetap bertahan di angka 3. Nah, nanti ketika sensor membaca sudah beda, itu dia akan kembali ke 1. Tapi yang menjadi tanda tanya saya, kok nggak mau balik ya setelah mesin ini kita langsamkan beberapa saat. Seharusnya dia itu mengalami perubahan, Pak. Ketika di player lagi lepas, dia akan turun menjadi 1 atau bahkan default atau strip kosong atau zero. Aturannya begitu. Nah, untuk sampai saat ini kecurigaan saya ini ada kebocoran kompresi. Kita ke sana dulu, jangan kemana-mana dulu ya. Adanya kebocoran kompresi yang menyebabkan sensor O2 membaca bisa berubah-ubah, membacanya itu stres ya. Karena apa? Bocor bisa di klep X. Ketika bocor di klep X, itu bahan bakar segar akan keluar, Pak ya. Bocor di X, bahan bakar segar itu akan keluar dan mengenai sensor O2-nya. Otomatis O2 menganggap ini over BBM, maka dia mengurangi semburan bahan bakarnya
di injektor. Nah, padahal mesin kekurangan. Itu gitu, Pak. Tapi ketika digas tinggi, Pak, itu bisa terjadi kebalikannya ya, terjadi kebalikannya. Karena apa? Ketika terjadi proses pembakaran pada putaran yang mulai naik karena klepnya bocor, itu berpotensi api pembakaran, sekali lagi api pembakaran berobos, Pak, keluar ke knalpot ya. Api proses mesin bakar bekerja itu ada yang bocor keluar dan membuat si sensor ini kepanasan, Pak. Sensornya kepanasan. Walhasil dia menganggap ini keiritan. Otomatis dia akan menginstruksikan kepada ECU untuk mengubah modenya menjadi lebih tinggi agar bahan bakar lebih banyak ya, lebih banyak. Itu sih teori saya, analisis saya. Jadi bocor itu bisa menyebabkan dua kemungkinan. Pada putaran rendah akan dianggap kelebihan bahan bakar, pada putaran tinggi karena pembakarannya makin intens terjadi kebocoran dan dianggap keiritan, otomatis modenya naik. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Lah, ini kok bahasnya jadi kemana-mana? Kan bahasnya masalah panas dan dingin. Masalahnya kalau panas normal, kalau dingin tidak normal, Mas Bun. Nggak usah mambrah-mambrah. Nah, ini yang sedang saya jelaskan ke teman-teman agar paham. Barang bocor kalau dingin itu benar-benar minim tekanan ya. Tapi kalau panas tekanannya meningkat, itu ngaruh menjadi nilai kepadatan kompresi, Pak. Intinya gitu. Coba aja, kalau tidak percaya teman-teman mungkin pernah pakai motor yang klepnya bocor. Oke, kalau dingin ngidupinnya ampun-ampunan. Seperti pada motor konvensional, motor Mio karbu, pada motor Satria FU karbu, itu kalau klepnya bocor, Pak, itu ampun-ampunan menghidupkannya kalau tidak dicuk ya. Kalau nggak dicuk, lah udah kayak gitu, udah hidup pun harus dipertahankan dulu cuknya sampai mesin mengalami nilai suhu yang naik. Ketika sudah panas, wis normal, tapi ya kurang tenaga. Itu sih versinya saya. Nah, teori ini harus dipahami dulu agar teman-teman itu ketika menangani motor itu tidak main hakim tanpa melalui proses penelaahan, analisis. Nah, kalau sudah pengalaman, satu kali saja mengalami kasus yang seperti ini akan berguna untuk seumur hidup. Jangan keburu memakan teori yang liar seperti ECU-nya stres lah, sensor O2-nya gemblung lah, EOT-nya error lah, gitu ya, Pak ya. Dan BTW motor ini saya sudah mengganti sensor O2, mengganti sensor EOT, TPS sudah saya ganti. Masalah tetap sama, tidak berpengaruh apa-apa, itu loh. Oke, klepnya bocor, sudah saya perlihatkan ke teman-teman terjadinya kebocoran pada bagian klep. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin belum terbiasa, untuk klep itu digerakkan oleh rocker arm ini. Nah, ini itu nggak bisa ketuker-tuker ya guys, walaupun kelihatannya sama ya.
ini bentuknya sama persis, tapi nggak bisa ketuker-tuker sebab di sini itu ada perbedaan sedikit. Perbedaannya itu adalah dari sisi panjangnya ya teman-teman ya. Jadi antara yang X dengan yang in itu lebih panjang yang X. Kita tukar posisi seumpama. Nah, kan kelihatannya kayak lebih panjang yang ini ya. Tapi kalau dijejer ini ketinggiannya itu akan berbeda. Sangat sedikit sih sebenarnya perbedaannya itu. Nah, di sini nggak usah khawatir nanti ketuker kayak gimana. Di sini ada kodenya. Itu I adalah in, kemudian di sini ada E adalah X. Jadi I sama E itu pertanda kalau ini X, kalau ini in. Nah, gitu ya teman-teman. Sekilas nampak sama saja, tapi ada perbedaan sangat sedikit. Perbedaannya di mana? Kita kasih lihat. Perbedaannya itu adalah di sini bisa kalian bandingkan ketebalan ini sama ini sama ini. Itu beda ya teman-teman kalau kita banding seperti ini. Nah, jadi lebih tipis yang ini daripada yang ini gitu teman-teman. Ada perbedaan. Ini tuh lebih tebal. Sedikit, sangat sedikit kalau diukur bisa. Nah, kemudian ini adalah area headnya. Minta ini area headnya. Kita akan sekur ini dulu ya guys. Kita akan menyekurnya. Jadi kita sambil kenalan isi kepala dari motor Vario itu apa aja. Itu tadi ini namanya Temlar atau rocker arm, RRA bisa disebut kayak gitu. Nah, di sini namanya noken as ini. Nah, ini ya guys, saya nyangkut apa ini? Ini noken as namanya. Pada motor Vario jarang laharnya bermasalah, jarang. Tapi pada tipe Honda Beat ini sering oblak, laharnya sering goyang pada Honda Beat. Kalau Vario jarang, kejadiannya jarang. Di sini ada dekompresi. Nah, ini dia memiliki tugas untuk membuat klep membuka pada waktu terjadi titik balik. Dalam arti gini, kita kadang kalau motor zaman dulu di engkol itu kan suka mantul balik ya teman-teman. Jadi di selah berat, terus kalau gagal bunyi itu ada tendangan balik, glek ke belakang sampai selahnya kadang ngangkat pada motor konvensional. Nah, dengan adanya dekompresi ini itu akan membantu menghilangkan kompresi pada waktu noken as ini berputar balik. Jadi noken as itu harus berputar ke kiri kayak gini, dari arah head ini muternya ke kiri ya kan, ke kiri terus bos. Nah, pada waktu dia putar ke kiri ini akan seperti ini. Nah, open. Dia open seperti ini sehingga rocker arm tidak terangkat di sini. Nah, ketika noken as ini muter balik, efek dari gagal kerja si seker mundur, Pak. Seker itu ada mundurnya, Pak. Kalau motor seumpama kamu nyetater nggak jadi hidup, itu ada titik mundur balik. Nah, mundur balik ini akan membuka nok. Ini kan kalau muter normal seperti ini, Pak. Nah, ini, Pak, ya. Muter normal seperti ini. Katakanlah ketika ini melewati seperti ini, kemudian balik, ini akan ke sini, Pak. Selek. Nah, dia lebih tinggi. Nah, ya, ketika dia putar balik dia akan ke sini. Tak, otomatis ini akan lebih tinggi. Nah, lebih tinggi dari noknya. Nah, ini jadi ngangkat, tak, menekan klep X sehingga kompresi yang tadi terbuang terlebih dahulu. Bless itu gitu. Ini penting. Kalau ini sampai tidak bekerja dengan baik atau dibuang, itu nanti starternya bakal berat banget. Sebab di putaran awal kompresi harus kosong dulu. Jadi pertama muter kompresi kosong jadi ringan. Gerakan si piston ringan karena belum ngompres. Nah, ketika mulai bergerak ini akan kena gaya sentrifugal. Nah, ini sentrifugal. Kalau ini muter, otomatis kan ini kelempar ke sini, Pak, ya, kelempar ke belakang. Set gaya sentrifugal dan ini open. Maksudnya jalurnya itu rata. Namun ketika gagal, otomatis dia akan balik ke sini. Ya, pistonnya mundur. Set. Nah, ini ngangkat bagian sini. Jadi ngepoh, ringan. Ketika di starter lagi enteng, gitu, Pak. Nah, kenapa ini Temlar itu jangan keliru. Nah, Temlar jangan keliru itu begini, Pak. Ini saya tambahkan. Kalau Temlar keliru, ini kan ada tonjolannya, Pak, ya. Kalau yang ini tidak ada, Pak. Lihat perbedaannya, sepintas kayak sama. Nah, ini untuk teman-teman pemula takutnya kebalik, ngawur gitu loh. Kalau kebalik, in buat X, nanti ini nggak bekerja maksimal. Oke? Jelas ya? Sekarang teman-teman bisa melihat di sini sealnya itu sudah mengalami nilai kelonggaran ya, Pak, ya. Nah, tapi sangat ringan dan udah kaku. Masih bisa pakai enggak? Kaku banget ini udah kaku. Nanti saya jelasin. Kemudian ini klep X nya kita cek goyangannya masih masuk wajar.
nggak apa-apa. Kemudian yang in, kalau goyangnya terlalu banyak itu rusak. Ini aman, tidak ada goyang. Untuk sealnya sama, sealnya sudah kaku ya. Seal kaku itu kayak gini teman-teman. Ntar saya jelasin seal dulu biar nanti nggak mambrah-mambrah mikirnya. Ini harus memiliki nilai fleksibilitas ya, fleksibel tapi nyengkram gitu loh. Nah ini udah kaku dan kurang cengkraman. Nah itu berpotensi akan mengalami bocor nanti jika tidak diganti. Di sini belum ada kebocoran oli ya. Oli belum bocor ke sini. Terlihat di sana kering, tidak basah. Kemudian dari daun klepnya di sini juga tidak ada basahan oli ya. Itu aman. Tapi ini sudah harus diganti kalau bongkar-bongkar seperti ini. Resiko kalau enggak nanti ngebul pada saat mesin panas. Mesin dingin tidak ya, karena di sini tidak ada kantong olinya, Pak. Oke. Sekarang kita jelaskan kenapa harus ditekan. Ini cara kerjanya, Pak. Klep di sini ada cautannya. Ya. Kan ada cautannya. Ini akan bablas, Pak. Nggak ngancing. Nah, makanya ini disebut kuku macan. Ini sering disebut sebagai kuku macan. Dia nanti akan bekerja nyantol di sini, Pak. Nah, ini nyantol, Pak, di sini. Makanya ada bendolannya di sini. Nah, ini ada bendolannya. Dia ditaruh di dalam lubang itu masuk, celak ya. Kemudian yang satunya juga di sini, Pak. Makanya sudutnya tirus. Nah, oke. Ini kalau nggak ditahan kan lepas, Pak. Bral gitu kan. Ini ditahan pakai ini, Pak. Nah, ini ditahan di sini, Pak. Perhatikan. Slep. Nah, ini kuat sekali, Pak. Tidak akan lepas, Pak. Ya, tidak akan lepas ini, Pak. Selama ini tidak turun, ya. Selama dia tidak turun tidak akan lepas. Tapi kalau ini turun, copot, Pak. Ya, nanti bisa dicopot ini bral gitu. Nah, di sini dia itu ditahan pakai pegas. Kita kasih lihat ya, Pak ya. Nah, ini pegasnya di sini, Pak. Dia di sini, Pak. Nah, pegas itu menahan tepian sininya. Nah, gini untuk mendorong dan juga sebagai penahan sebagai pegas balik. Ini dipasang lagi kayak tadi, Pak. Ya, Pak ya. Kita pasang di sini, Pak. Nah, tuh. Nah, pegas ini kan neken terus, Pak. Di sini neken terus, Pak. Ya. Makanya yang ditekan adalah sininya oleh rocker arm ini. Nah, ini ditekan. Kalau yang ditekan sininya itu nanti copot. Nah, yang ditekan sininya oleh pelatuk. Tak, tak, tak gitu ya, Pak ya. Ini cara kerjanya kayak gini. Cetek, cetek. Nah, ini kedorong bareng sama rumahannya ini. Set, jut. Jadi hanya bertahan di kancing ini. Jadi benda ini penting. Paham ya fungsinya? Nah, cara melepasnya tadi kan ini ditahan oleh benda ini kan menekan tegang. Ini ditekan ke bawah, Pak. Shoot. Otomatis ini lepas, brol. Lepaslah sudah. Nah, jadi yang ditekan itu adalah ini, bukan ini kalau melepas. Ingat, pakai kunci yang ukurannya. Nah, makanya saya pakai T17 agar seperti ini. Sehingga batang klep tidak tertekan. Ini, Pak. Ini kan batang klep di dalam, Pak. Bebas dia. Ya, karena ini ditekan turun stroke, otomatis kancing yang di sini lepas, prol, begitu. Nah, sekalipun kita tahu ini bebas, tapi tetap ada tekan ke bawah sama pegas yang terkunci tadi. Makanya harus dikasih lapisan bawahnya seperti ini. Jangan pakai benda keras. Khawatir ketika ini ada daya tekan, di sini bengkok, sininya ketekan nyamping. Katakanlah kita pakai tutup. Nah, di dalam sana kan kayak gini posisinya, Pak. Kalau ditahan harus rata, ya, harus rata. Kalau pakai benda keras akan bisa jadi miring seperti ini. Ketika ini dapat tekanan, dak, ini akan melengkung ke sini, Pak. Meskipun melengkungnya sangat sedikit, itu berpotensi klep akan bocor-bocor terus. Nah, kalau kita menggunakan media yang empuk seperti ini bisa menyesuaikan posisinya. Dia akan seperti ini, Pak. Andai ada tekanan, ini tetap fleksibel, nyut, sehingga tidak terjadi kebengkokan. Bengkok sekian derajat saja, potensi motornya susah diatur. Karena apa? Setiap muter bocor, Pada waktu disekur, udah mapan rapat, tapi nanti dia berputar posisinya berubah. Dia bengkok tadi, dia jadi bocor. Karena ini titik statis. Tempatnya itu tempat statis, bukan tempat dinamis. Katakanlah seperti ini, Pak.
kita belajar kayak anak STM ya. Zaman dulu pelajaran seperti ini nggak dijelasin karena dianggap sepele ya. Padahal banyak yang nggak mudeng. Ini jika daunnya mengalami bengkok, otomatis ketika berputar dia akan mengalami salah satu sisi mengalami open. Ya kan, diputar bisa rapat, diputar open. Terus seperti itu karena tidak senter. Kalau tidak senter pasti akan bocor. Pahamkah di sini? Paham lah ya. Nah, yang tidak paham silakan diulang videonya. Kenapa bisa bocor? Dongko-dongko pegel aku. Kenapa bisa bocor? Karena di sini kotor. Nah, ini Bapak, tadi kebocoran di sini. Ini keganjel sama kotoran. Ini juga keganjel sama kotoran, Pak, ini, Pak. Ya. Nah, ini nanti disekur biar bersih. Sehingga sitting ya, Pak, bukan silit, Pak, bukan. Sitting itu. Nah, ini, Pak, ini juga ada kotor, Pak. Tuh. Sehingga merapatnya ke sini itu masih ada celah. Di sini masih ada celah sehingga terjadilah kebocoran tadi. Kenapa bisa kotor begitu, Pak Siswanto Siboen? Ya, ini kebiasaan motor servisnya di bengkel-bengkel yang nggak mau bongkar TB, Pak. Ya, kalau kita lihat di sini, Bapak, perhatikan. Ini lorongnya bersih sekali ya, bersih sekali lorongnya. Berarti ini motor rajin disemprot TB-nya lewat filter ya, lewat filter udara, Pak. Logika saja, ketika Bapak menyemprot TB yang ada di sini, throttle body disemprot, kotorannya itu diimpor ke sini, Pak. Ya, kotorannya itu malah diimpor ke dalam sana, Pak. Perupus, ya kan? Bapak semprot, jos, kotorannya rontok, Pak. Masuk ke sini, Pak. Ya, nah masuk ke sini, masuk ke ruangan sini, Pak. Itu panas, Pak. Akhirnya apa? Jadi begini, Pak. Karena ini terus bekerja. Karena nyemprot TB melalui moncong filternya, itu mesin kan dihidupkan. Ini lagi kerja begini, Pak. Lagi buka tutup, buka tutup, buka tutup, Pak. Sementara Anda mengimpor kotoran dalam jumlah yang kita nggak tahu, bisa jadi kotor banget, kekeruk semua kotorannya masuk ke sini, Pak. Nah, apesnya pas nutup, Pak, cepret kegancet di sini, Pak. Kotorannya kegencet, Pak, di sini, Pak. Yang namanya kotoran kalau digencet dia akan mengeras, Pak, ya. Residu ini, Bapak, ini ya. Nah, ini, Pak, ini namanya residu, Pak. Di TB throttle body itu juga ada banyak kotoran kayak begini, Pak, ya. Dari debu ya yang dibawa oleh udara itu, Pak. Nempel dia di sini, Pak. Ketika disemprot rontok, Pak, dia. Rontoknya masuk ke sini, Pak. Nah, masuk ke sini kegencet, Pak. Cet. Karena ini tidak melompong terus. Jadi dia buka tutup, buka tutup, buka tutup. Kalau mesinnya hidup, Pak, ya. Nah, kotoran yang meringsek masuk ke sini akan digencet. Nah, digencet malah macet. Enggak kayak kalian, Bapak, digencet malah bocor, ya kan? Kalau motor ada kotoran digencet, kotorannya macet, Pak. Kalau punya Bapak-bapak digencet, itu malah bocor gitu, malah keluar mancur-mancur, ngecrot gitu loh, Pak. Kalau ini tidak. Paham ya, Bapak-bapak? Jadi kalian itu jangan mau kalau servis ke dealer, ke bengkel-bengkel resmi itu cuma disemprot-semprot filternya, Pak, ya. Cuma disemprot-semprot dari corong filternya. Aduh, aku berdarah lagi. Tolong bensin. Mohon maaf ya, guys. Saya lagi terluka ini. Gurihnya rasanya, Pak. Kejepit kopling ini. Minta minyak rem. Ini ceritanya tadi bongkar kopling. Saya kejempet. Ini kejempet kopling, Pak. Ini biar steril ya, Pak, ya. Saya pakai bensin, Pak. Karena tangan saya kotor ini. Bahaya infeksi, Pak. Ini kejempet sampai di sini nih, Pak, ini. Jadi dari sini sama sini, Pak. Saya kejempet. Cepret. Aduh. Alamaha jempolku pecah, Pak. Ini jempet. Sini. Tapi namanya bengkel mah biasa ya, Pak, ya. Biasa. Aduh, gurihnya. Ayo. Minyak remnya mantap rasanya, gurih sekali nih, guys. Oke, saya tadi sampai di mana ngejelasin ini sama bapak-bapak yang pelit-pelit lagi ngirit-ngirit. Saya jelasinnya sampai di mana ini? Saya jelasin sampai di mana, Dimas? Lupa. Waduh, nonton. Sampai di mana saya jelasin? Tolong dibantu. Saya lupa. Gara-gara bahas kejempet. Ambilin rokok di tas. Sampai kotoran terjepit ya.
Oke, sampai kotoran terjepit. Makanya bapak-bapak, kalian punya motor baru, punya jatah servis, itu kadang-kadang kayak gitu, dibawa bengkel resmi, itu sampai di sana cuma disembur-sembur doang gitu. Ini makanya banyak orang punya motor baru, servis di bengkel resmi malah jadi bermasalah. Waktu belum servis motornya enak aja, begitu servis motornya jadi nggak enak. Bisa jadi tuh motor cuma disembur-sembur doang gitu loh Pak. Begitu disembur-sembur gitu, klepnya bocor Pak. Bocor kayak tadi tuh, motor tetap hidup Pak, cuma performanya menurun Pak. Sekarang Cung yang punya motor baru, servis di bengkel resmi malah jadi loyo. Silahkan tulis di kolom komentar. Silahkan tulis di kolom komentar. Terlebih lagi, standarisasi pekerja di bengkel resmi sekarang itu agak aneh ya. Nggak kayak zaman saya dulu. Zaman saya dulu itu kerja di bengkel resmi bener-bener pelatihannya itu luar biasa Pak. Kalau zaman sekarang lulus STM, punya ijazah, ngelamar kerja, asal ada orang dalam atau punya teman di kantor, diterima. Kenapa? Standarisasi pekerjaannya itu sudah tidak kayak zaman dulu. Di bengkel resmi ada mekanik seniornya ada. Itu hanya satu saja, sampai 2 orang saja paling. Selebihnya itu menurut saya kurang, karena rata-rata diterima setelah lulus STM ya. Jadi belum ada pengalaman, belum ada banyak pengalaman. Saya tidak bilang tidak pengalaman, belum ada banyak pengalaman tentang hal-hal sekecil ini gitu loh. Mereka baru makan teori di bangku sekolah, lulus, kemudian melamar di tempat resmi, diterima. Ada trainingnya, ada training ke Jogja, betul. Kita orang dulu juga training di Jogja. Namun yang namanya training itu basically ya, ilmu-ilmu detail, ilmu-ilmu spesifik konkret itu tidak didapatkan. Kembalilah ya, tidak semua mekanik lulus STM terus jadi tidak begitu pintar. Ada yang pintar, ada juga gitu. Mereka bekerja di atas kertas. Itu masalahnya, mereka bekerja di atas kertas. Terlebih lagi sekarang ada istilah bonus ya, ada fee unit namanya. Jadi 1 unit kendaraan kalau servis, katakanlah kita kerja digaji UMR ya. UMR dipotong pajak, potong ini, potong itu. Jadi di atas kertas UMR kita itu gede di atas kertas, tapi gaji yang diterima itu tetap kecil dengan alasan potongan pajak, potongan BPJS, potongan apa gitu. Yang diterima tetap kecil, namun di atas kertas perusahaan bisa melapor kepada negara bahwa menggaji karyawannya dengan standar upah minimum regional. Namun uang yang diterima itu tidak pernah seperti yang ada di dalam cerita UMR gitu. SOP di bengkel resmi itu sangat baik, sangat bagus, tapi pelaksanaannya saya tidak tahu. Nah, itu begitu. Semoga jadi koreksi aja teman-teman. Semoga jadi koreksi para pelaku bengkel resmi itu untuk memperbaiki tenaga kerjanya, lebih disiplin dan lebih memperdulikan tentang kendaraan pelanggannya. Dan senjata andalan mereka adalah Anda salah reyen. Nah, senjata andalannya Anda salah reyen. Ada orang komplain, cukup jawab, ini salah Anda, salah reyennya. Ini salah penggunaan. Ini sudah menjadi senjata paling wahid number 1. Itu udah pasti. Nah, ini pengalaman saya sharing sama teman-teman. Di sini tidak ada unsur apapun, kita saling membangun. Saya berpihak pada pengendara. Dalam arti gini, penanganan yang baik, pelayanan bisa baik, tapi penanganan belum tentu baik ya. Pelayanan bisa baik, selamat datang Bapak di bengkel kita. Ada yang bisa dibantu Bapak, pakai cewek yang cantik, pakai pakaian yang seksi, ini bagian dari pelayanan. Silahkan ditunggu Bapak, mau minum apa Bapak, itu loh. Contoh, ini pelayanannya sangat baik, sangat ramah, kan gitu. Nanti ditanya mau pakai oli apa Bapak, ini mau perawatan yang ini Bapak mau ini apa tidak, Bapak mau itu apa tidak. Ini sangat luar biasa pelayanannya. Tapi penanganan kendaraannya belum tentu Pak ya, belum tentu. Karena penanganan kendaraan itu butuh skill yang sangat mumpuni gitu loh Pak. Itu kayak gitu. Nah, ini adalah buah daripada akibat dari mungkin ya, satu,
servis yang metode sembur-sembur saja. Nah, udah terbuka paham buat teman-teman, udah ngerti. Ini waktunya disekur. Ini cuma disekur aja, nanti disekur, ini dibersihkan, rapatkan kembali, kemudian nanti seal clamp-nya kita ganti. Seal clamp yang ori nggak mahal, harganya paling puluhan ribu aja. Nanti diganti, terus kita coba rakit kembali ya teman-teman, biar jos gitu. Bagaimana? Dah ya penjelasannya. Udah saya sepil nih satu-satu, dari batang klepernya, lereranya, ini itu dan lain sebagainya udah. Nah kemudian ada yang kepo mungkin posisi sensor nonsolnya kemana ini Pak. Nah itu sensornya nongol di situ Pak, paling dekat sama klep buang. Jadi kalau klep buangnya itu bau bensin, ini sensor akan baca dengan sangat cepat. Seret itu. Ini sensitif namanya. Oke, ada lagi yang mau dipertanyakan? Ini acaranya tinggal nyekur klep aja, nanti dicoba lagi, disetting lagi. Oh ya, tadi ada pendapat mengatakan itu gara-gara pakai pertalite. Gara-gara pakai pertalite motornya jadi kayak gitu. Masuk akal apa tidak? Saya bertanya teman-teman yang punya motor yang sama, pakai Vario tapi pakai pertalite, aman apa enggak? Pak, Bu, kalian punya motor yang sama, Vario katakanlah, kalian pakai pertalite aman-aman aja apa gimana? Karena ada azas praduga gara-gara pakai pertalite ya. Kalau saya soal pertalite atau pertamax itu sebenarnya nggak ngaruh secara signifikan, tidak ngaruh secara signifikan. Karena apa? Di lapangan buktinya pakai pertalite banyak. Saya juga pakai pertalite. Motor PCX saya pakai pertalite oke aja. Tetangga saya pakai pertalite oke aja, nggak ada masalah gitu. Kenapa motor ini pakai pertalite masalah? Karena ada sudut pandang, itu mah gara-gara pakai pertalite diganti pertamax juga beres. Katanya begitu. Ya monggo silahkan. Namun fakta di lapangan ada ratusan orang pakai pertalite di Varionya. It's okay, no problem gitu loh. Nggak ada masalah gitu. Sekarang kita bakal lihat pistonnya ya teman-teman. Ini pistonnya, ini motor tidak berasap pada posisi langsam, jadi nggak berasap, ini aman bisa dikatakan gitu. Untuk piston aman sih kelihatannya. Saya nggak copot atau saya copot aja ini. Kalau dari linernya beres bos, linernya aman nggak apa-apa. Soalnya gini ya, kalau ini tidak mau diganti jangan dicopot. Kalau dicopot potensi ngebul nantinya. Nah ini proses nyekur ya, lagi proses nyekur. Ini piston saya gampang lah. Soal piston itu kan gampang, tinggal dibawa ke tukang korter, belikan piston baru, korter beres. Tapi saya belum mendapat mandat ya, belum mendapat mandat dari si empunya motor ini mau diganti apa enggak gitu. Kalau enggak ya nggak apa-apa, ini masih bisa dipakai sekitar beberapa waktu ke depan. Nah nanti kalau ngebul bongkar lagi kayak gini, nanti kalau ngebul bongkar lagi kayak gini. Kalau dari segi umur sih ini motor kan 2000 berapa ya, ini motor udah berapa tahun ini. Vario Tekno helm in, ini udah lama umurnya gitu loh. Seumpama restorasi daleman ya udah waktunya. Nah yang menjadi perbedaan kayak gini, ini piston originalnya Pak ya, kuat lama banget ini Pak. Tapi nanti ganti, saya kasih tahu, andai ini nanti diganti, umurnya tidak akan selama ini. Ya tergantung pemakaian lah, tergantung pemakaian. Tapi saya yakin tidak akan selama bawaan pabrik ya. Tidak akan seawet bawaan pabrik. Sekalipun ini beli seset sama buringnya yang original, tetap tidak akan mampu mengalahkan kualitas bawaan pabrik. Itu kayak gitu, jadi harus dipikirkan. Nah ini sekarang mau ngetes Vario ini gitu loh guys. Main dingin ya, ini udah 2 hari ya, 2 malam ya, 2 malam 1 hari, 2 malam 1 hari belum dihidupkan. Ini bakal kita hidupkan karena kasusnya kalau parkir semalaman motor ini itu mengalami lebak-lebak nggak bertenaga, tarikannya ngong-ngong. Mau lebih ini lihat video waktu masih proses testing. Nah sekarang kita tes. Nah ini langsung ya.
Nah, milnya nyala lagi. Tadi lihat kan, milnya nyala toh, sudah padam nyala. Kenapa bisa gitu? Baterainya ngedrop ini. Baterai ngedrop, powernya menurun sehingga akan terjadi cek ulang. Ini motor mengalami lemah baterai, tapi masih mampu. Cuma kalau parkir, berarti akinya shoot atau mengalami kebocoran. Ya, akinya, daya tampungnya itu shoot atau memang dia sudah tidak mampu menampung banyak. Sekarang nih udah dihidupin ya. Saya nunggu oli aja nih, oli naik dulu kan udah 2 malam nggak bunyi. Jadi saya kasih waktu dulu, nggak langsung player ya. Nah ini udah oli udah naik ini pasti. Nah kita player nih Pak. Tuh Pak, langsung isi Pak, yo. Tuh Pak, kalau kemarin itu nggak gitu, ditarik itu kondisi dingin nggak bisa digentak langsung. RPM-nya naik. Jadi kalau digas itu RPM-nya lama, ketahan di angka berapa dudut kalau dipaksa gitu loh Pak. Nah ini langsung naik Pak RPM-nya. Kan ini nggak ada RPM-nya. Bapak bisa lihat speedonya dari putaran roda belakang bahwa peningkatannya itu cepet, nggak ada ketahan. Dari suaranya udah sembuh Pak, normal. Nah jadi tebislah masalah Pertalite sama Pertamax. Ya memang ada pengaruh, tapi nggak kayak kasus motor ini gitu loh. Pagi-pagi blebek. Kalau panas enggak. Kenapa? Why? Kompresinya bocor Pak. Ini bahan bakar nggak tak ganti Pak, kompresinya dibereskan gitu loh. Nah ini normal, saya katakan normal. Ini posisi dijagang tadi ya, posisi dijagang. Wih tuh, ya tenaganya gede Pak. Biasanya menurut si pemilik itu lama untuk proses normalisasinya dari dingin ke panas. Dalam arti sampai perjalanan beberapa kilometer itu masih terasa berat, belum enteng. Harus nunggu suhu. Ini suhu mesin sekarang di angka 50 derajat Pak. Ya, kalau dicek ini 50 derajat suhu mesinnya. Nanti kalau udah jalan jadinya 80-an. Nah kemarin itu akan normal di suhu 100 derajat ke atas Pak. Akan normal di 100 derajat ke atas. Nah sekarang yakin belum 100 derajat. Saya pengalaman menggunakan scan itu kalau baru bunyi berapa menit, mbok di player sekalipun tetap nggak akan 100 derajat. Oke, perhatikan kita gas. Oh Pak, ulah langsung gede Pak tenaganya Pak. Ya maksudnya normal gitu loh. Wih, Pak 80 Pak. Wih, nggak pakai loyo-loyo ini Pak. Wenting. Ya Pak ya. Nah ini anu ya Pak ya, udah cus ya. Tuh nggak pakai berat-berat Pak, udah normal Pak. Nggak usah ganti Pertamax Pak, pakai Pertalite player apa-apa Pak. Wah Pak, enak banget Pak. Dari 0 ke 80 Pak. Mak ces cus ya. Jadi kompresi Pak, perbedaan bahan bakar mengikuti nilai kompresinya. Semakin tinggi kompresinya, maka gunakan bahan bakar yang makin tinggi oktannya Pak. Karena kalau tidak nanti detonasi. Jadi kalau ada motor kasusnya ngempos gara-gara kompresi bocor kemudian ganti Pertamax, ini sebuah kekeliruan paham. Di mana kompresi bocor berarti low kompresi. Semakin low kompresi maka gunakan bahan bakar yang nilai oktannya rendah. Tapi orang yang berstatement saya pakai setelah pakai ini motornya jadi bertenaga, ya beda kasus lah. Orang nggak paham tentang bahan bakar peruntukannya untuk jenis kendaraan yang bagaimana. Makanya motor zaman dulu pakainya bensin, diganti Pertalite lemes Pak, karena kompresinya beda. Oke, dan ini udah yahut banget. Yakin ini udah 2 malam diistirahatkan, mesinnya super dingin. Tapi dipakai udah enjol, udah jos. Oke Pak, ini sudah pistonnya nggak saya ganti. Pistonnya tetap pakai piston ini. Bapak tahu kondisi piston dan buringannya seperti apa. Semoga
dirawat yang awet, caranya pakai oli yang memiliki daya tahan korosinya lebih tinggi daripada oli yang lain. Oli itu beragam, Pak. Ada oli yang hanya melapisi, tapi daya penghilang korosinya kurang. Walaupun hakikatnya semua oli itu ya mengantisipasi korosi, tapi zat kandungannya berbeda-beda. Kalau dingin kayak gimana? Untuk Vario sejauh ini saya belum berani ngomong ini selesai ya. Karena apa? Vario itu tidak hanya masalah dingin. Motor ini harus mengalami proses jarak. Motor ini harus mengalami proses jarak minimal 10 km. Biasanya ini sembuh karena efek habis di reset kan kemarin. Kan ini habis diturunkan, disekur klepnya, dirapetin kompresinya. Saya yakin penyebab kemarin pagi-pagi kalau dingin itu ngampos ada kebocoran kompresi, Pak. Udah. Tapi pada waktu kemarin sebelum kita bersihkan ruang bakarnya, belum kita sekur klepnya, dengan cara di reset itu motor langsung normal. Ya. Itu motor langsung normal. Paham ya? Nah, bawa pulang kasus berulang. Bawa pulang kasus berulang. Nah sekarang pagi-pagi nih dingin dites udah normal, udah adem, tapi belum melampaui masa perjalanan yaitu 10 km. Seperti si empunya pulang. Karena harusnya gitu, dibawa pulang kambuh, dibawa pulang kambuh, di reset normal gitu loh, Pak. Nah ini harus melalui tes tersebut terlebih dahulu. Motor ini akan saya pakai hari ini untuk keperluan. Ya entah itu belanja, entah itu pergi ke Bubut. Ya kalau sengaja saya jalan 10 kilo nganggur cuma ngetes, itu namanya nggak efisien. Kita jadi orang yang nggak efisien. Jadi motor ini nanti bisa ke Bubut. Ya, untuk ngambil piston yang di Bubut itu jaraknya 8 kilo sekali jalan. Berarti bolak-balik 16 kilo. Oke. Atau nanti belanja lah ke Aji Barang. Ke Aji Barang ya kurang lebih sekitar 8 sampai 10 kilo dari sini. Bolak-balik berarti sekitar 20 kilo. Apabila nanti setelah jarak jauh ini kita dinginkan lagi. Ya, setelah dipakai jarak jauh kita dinginkan lagi. Seandainya masih sama, maka kita akan memvonis ke ECU-nya. ECU-nya harus melalui proses pembersihan secara total atau di remap. Karena dia menyimpan memori yang sulit dibuang. Walaupun menggunakan scanner saya sudah dihapus. Nah, sudah nggak ada pilihan lain. Tetap soal bahan bakar saya kurang setuju. Pertalite dan Pertamax menyebabkan perubahan yang sangat ekstrim. Saya kurang setuju. Begitu.